Oke, teman-teman, selamat malam. Kita jumpa lagi ya, Zoom malam hari ya di akhir hari eh, weekdays belum liburan lah kayak gitu. Mungkin kita mulai ya. 1 minggu ke belakang itu ada huru hara atau seperti apa, teman-teman? Yang jelas market kita sepi banget ya. Untuk market sepi. 5 hari terakhir itu saya catat ya, saya cek dari hari Senin, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti tiga belas dari tanggal 13, sorry, sekarang dari tanggal 6 Juli sampai 10 Juli ya, indeks kita pergerakannya masih di situ-situ aja ya, belum kemana-mana, marketnya ranging, dan transaksi dalam 1 minggu ya, 1 minggu terakhir itu masih rendah. Biasanya kan kita transaksi harian itu di 25 triliun lah, jadi dropnya itu jauh banget gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, enaknya buat eh, bagus untuk masuk atau belum kayak gitu ya, belum kayak gitu ya. Jadi yang mau saya bahas itu based on technical analysis gitu ya, dan juga nanti saya tambahkan ya 10 emiten yang kemarin teman-teman list untuk kita review, kita analisis. Nah, dari tanggal 1 Juli ya, 1 Juli transaksi minus, 2 Juli minus. Sambil saya buka ya. Nah, teman-teman bisa cek untuk transaksi ya dari informasi yang saya kirim dari grup WhatsApp atau dari portal website IDX, itu bisa dicek di situ. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari tanggal 3 Juli. 3 Juli itu ada capital inflow sebenarnya kayak gitu, tapi cuma 6 billion. Jadi nggak ada rasanya, cuma 6 billion net buy gitu. Terus tanggal 6 Juli ada capital outflow minus 190 billion ya. Terus tanggal 7 minus 176 billion. Terus tanggal 8 minus 689 billion. Sekarang tanggal 9, kemarin ya, minus 259 billion. Biasanya udah muncul kalau di atas jam 8 malam tuh bursa udah report, tapi ini belum ada report nih, teman-teman. Belum ada report di tanggal, makanya saya tunggu mulai jam 8-an nunggu report daily statistik dari IDX gitu, detailnya gitu. Tapi kalau dilihat dari transaksi masih low kan, masih 9 triliun kayak gitu. Nah, kita coba tengok, teman-teman, dari daily. Coba kita mapping ya dalam 1 minggu ke depan itu kemana sih arahnya kayak gitu. Nah, mungkin sambil belajar ulang ya, teman-teman yang belum belajar terkait dengan technical analysis, kita kembali ke basic ya. Ada apa namanya? Satu, price. Price itu terjadi itu karena apa kayak gitu. Ada karena kenaikan, ada penurunan kayak gitu ya. Dan di price itu ada yang namanya candlestick ya. Candlestick ini cerminan ya, cerminan di mana suatu pergerakan harga itu bisa kita track, bisa kita ketahui psikologisnya itu seperti apa gitu ya. Entah itu dari daily, sesuaikan time frame, weekly, monthly, dan hour kayak gitu ya. Dan itu semua ada artinya gitu, ada cerminannya. Makanya ketika market seperti ini ya, yang cocok ya kita belajar lagi kayak gitu ya. Kita ulang-ulang terus gitu ya. Itu yang pertama price, yang kedua candlestick ya, dan yang ketiga itu momentum ya. Cuman sayangnya momentum yang saya lihat itu belum ada momentum yang kuat ya, untuk terjadi kembalikan arah dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini disclaimer, untuk pembahasan yang selalu saya berikan itu bukan influencer ya, saya bukan influencer tapi ya profesional. Jadi nggak ada pom-pom, nggak ada apa. Kita di sini pure diskusi, sharing ya, yang sebenarnya terjadi itu apa kayak gitu. Dan dari technical analysis itu udah kelihatan sebenarnya gitu ya. Tanpa kita ngelihat fundamental, tanpa kita ngelihat news dan lain sebagainya, itu terlalu noise gitu ya. Kita terlalu banyak variabel gitu. Dan jujur saya jarang banget ngelihat berita tuh, jarang. Dan saya
yang baru ya, yang baru itu tadi saya ngecek ini ya SNP dan apalah itu terkait dengan news-news yang ada itu jarang banget kayak gitu. Saya hanya pure ngeliat dari technical sama tadi capital outflow gitu, karena itu udah tercermin gitu ya. Sekarang kalau misalkan narasi yang beredar itu "Oh, ini baik-baik aja dan lain sebagainya, indikator pertama yang kita lihat itu adalah stock market gitu. Nah, stock market itu selalu berjalan mendahului gitu. Nggak mungkin stock market itu tertinggal gitu. Jadi ketika ekonomi itu lagi baik-baik aja ya atau lagi bagus, nah stock market itu akan jalan mendahului ekonomi gitu ya. Karena indikator ekonomi itu lagging gitu ya. Contoh kayak inflasi, PDB ya dan lain sebagainya. CPI, business confidence dan lain-lain itu lagging gitu. Dan itu terjadinya nanti, sedangkan market itu setiap saat dan itu bisa kita trace, bisa kita track kayak gitu ya. Benar nggak apa yang terjadi dari news? News kan udah kejadian kayak gitu kan. Dan kadang terlambat kayak gitu. Nah, maka itu kita lihat timing, kita lihat kapan waktu yang tepat masuk dan keluar ya dari technical analysis gitu. Nah, itu prolog kayak gitu ya. Kita masuk ke IDX dulu ya. Kemarin ada pertanyaan kita nanti lihat selain market IHSG apa ya. Jadi 10 emiten itu kita taruh di belakang gitu ya. Oke, kita ini udah closing ya, teman-teman. Ini tinggal kita cek, kita adjust dulu ya. Jadi saya tulis di sini teman-teman, saya ulangin. Yang pertama tuh kita lihat price ya, price-nya itu seperti apa gitu ya. Yang kedua kita baca yang namanya candlestick ya, fokus ke open, high, low, close. Ini saya back to basic lagi nih ya. Terus yang kita cek yang namanya indikator. Indikator ini kita lihat untuk ngecek momentumnya tuh ada atau enggak. Terus yang keempat kita harus lihat yang namanya support and resist. Jadi kalau harga itu nggak mendekati area support ya jangan disentuh. Tapi kalau harga itu mendekati support ya kita sentuh gitu ya teman-teman. Hmm, Supportnya jauh ya kalau di weekly, kita cek ke daily ntar biar teman-teman bisa lihat juga. Banyak banget nih. Tinggal apa daily saya kasih tulisan. Ini support, ini support 2, ini support 3 ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini level-level yang harus kita jaga ini. Nah, ini di sini salah-salah. Saya adjust. Jadi setiap Sabtu Minggu harusnya kita tuh cek terus kayak gitu ya. Kita harus cek terus nih kayak gitu. Entah dari indeksnya, entah dari uh, pilihan saham yang kita punya itu harus kita review sebenarnya di weekend ya kayak gitu. Terus ini resist, kok nggak muncul. Eh,
dua, ini tiga. Ya, oh. Jadi 1 minggu ke depan ya, ini level-level support dan resisten yang harus dijaga kayak gitu ya. Kalau misalkan dari support 1, 2, dan 3 ini belum terbentuk ya, berarti kita belum ada momentum. Nah, momentum yang kita lihat nih di sini, kita masih ranging ya, belum ada pergerakan kemana-mana antara support dan resisten. Ini area rangingnya, berarti ini di area berapa? Ada di 59, 5950. Ya, 5950 sampai 5890. Nah, ini untuk IHSG ya, arahnya seperti apa dalam 1 minggu ke depan ya. Berarti kita cek nih mau kemana IHSG. Dari pertama price ya, teman-teman bisa dilihat nih. Di sini hari ini udah daily ya, udah daily. Untuk yang terakhir ini candle ini doji ya. Mungkin saya ulang, doji itu artinya apa gitu. Nah, kalau doji itu ibarat harga itu masih terjadi konsolidasi ya. Arah market tuh masih belum jelas kayak gitu. Ini dia larinya mau kemana kayak gitu. Ibarat doji biasanya tuh plus ya, atau long range doji kayak gitu ya. Open, high, low, close. Kalau misalkan terjadi candle doji itu market masih belum jelas, masih sideways. Belum jelas antara tekanan yang beli dan jual seperti itu. Dan dari candle sebelumnya juga kita lihat ya, belum ada, malah ngebuat higher low, lower low ya. Kalau teman-teman lihat ya, IHSG ini arahnya kemana. Terus volume nggak usah. Volume udah dilihat dari tadi aja, pakai volume apa namanya, daily transaksi kayak gitu ya. Untuk indikator momentumnya juga belum ada pergerakan, belum ada momentum. Jadi masih sideways kayak gitu ya kalau kita lihat, kecuali resisten 2 dan 3 ini bisa ditembus ya. Jadi kalau misalkan resisten 2 dan 3 ini bisa ditembus, tinggal kita nanti pantau emiten-emiten yang udah kita incer ya, atau 10 emiten nanti itu arahnya kemana gitu. Selagi belum ya akan masih di range ini aja kayak gitu. Atau malah kalau nggak kuat supportnya, arahnya malah ke bawah lagi kayak gitu ya. Ini yang dikhawatirkan gitu. Jadi jangan terburu-buru dulu ya, arahnya kemana kayak gitu ya, ke support 3 gitu. Kalau support yang 1 dan 2-nya itu gagal gitu ya, gagal untuk ditembus gitu. Kenaikan yang terjadi kemarin juga semu kan, dalam 2 minggu ini kan kenaikannya ditopang sama kemarin apa, DSSA ya, banking sama apa itu, dan bukan saham-saham yang memang harusnya menaikkan bursa kayak gitu ya, itu bukan. Nah, ini untuk IHSG 1 minggu ke depan gitu. Nah, kita coba ya ke Dow Jones. Dow Jones itu arahnya kemana? Dow Jones. Ini Dow Jones juga sama nih. Ini baru opening ya di sana Dow Jones. Ini hari terakhir kemarin tanggal 4, 8, 7 ya. Ini Dow Jones teman-teman ya. Eh, Market US kalau dari awal mereka udah naiknya lumayan kencang gitu ya. Apa yang terjadi? 17%. Udah, kita tengok weekly-nya aja seperti apa. Oke, kita cek ya dari weekly. Nah, ini weekly. Sisa 1 hari ya, belum closing. Jadi kita pakai patokannya untuk support resisten adalah based on previous candle ya. Based on previous candle berarti yang sini. Ini kita untuk weekly dulu. Ntar kita cek lagi, kita turunin ke daily gitu. Ini udah nggak ada nih previous gitu, R2 R3-nya gitu. Jadi harus pakai Fibonacci extension ya kayak gitu. Anggap aja ini udah close lah kayak gitu, nanti bisa dijadikan untuk resisten. Nah, kita pakai dua ya, resist, support, support weekly yang bawah, support weekly tuh. Terus yang atas ini resisten ya.
Satu. Ini dua. Oke, ini untuk Dow Jones weekly ya, kayak gitu. Saya kurang nambahin ya, exponential average. Malah 200 panjang. 20 kita turunin ke daily ya. Ke daily. Nah, sama nih di daily Dow Jones masih strong uptrend, teman-teman, masih strong strong uptrend ya. Jadi yang pertama ya supportnya itu ada di nah klasik satu ya klasik klasik itu tadi kita menentukan titik supportnya berdasarkan previous candle ya, uh, low high close kayak gitu. Terus kita tambah yang kedua itu adalah yang dynamic. Dynamic itu adalah moving average. Kita bisa pakai moving average-nya yang 20 ya kita buat ngecek. Nah, ternyata ada titik temu ya kayak gitu ya, support weekly satu sama dynamic support yaitu moving average eksponen ya. Jadi ada di berapa ini? 51963 kayak gitu ya. Ini kan weekly. Nah, coba kita buat di daily itu. Di daily ini kan baru buka ya, berarti udah kepencet. Support daily ini. Nah, ini dia lagi di resist previous sama di sini. Oke. Resist daily one sama resist daily tuh arahnya mau kemana gitu. So far arahnya Dow Jones lagi nyoba break resist daily ya 52550 lah. Kita coba gitu. Satu hari ini atau besok dia arahnya mau kemana kayak gitu. Antara kuat atau enggak. Masih sama-sama sideways ya di market US juga gitu teman-teman. Kalau secara pergerakan 20 harian moving average ya masih uptrend gitu. Coba kita cek ke yang lain ya. Eh, Regional. Coba Prancis dulu deh, Prancis kita cek marketnya sideways juga ya. Sideways juga. Jadi arahnya kemana, kelihatan atau enggak gitu kan. DAX indeks sama ya, ini mirip kayak Prancis, Hang Seng. Nah, Hang Seng juga sama nih. Kalau teman-teman lihat Hang Seng kayak bikin inverted head and shoulder. Dia udah downtrend malah ya. Ini lagi coba bikin V-shape recovery ya. Coba kita mapping aja nih Hang Seng. Kita cek, kita mapping weekly-nya dulu deh. Ini udah close belum ya? Oh belum. Udah close. Sorry. Ini soalnya trading view saya real time. Kalau tadi kan gerak ya. Teman-teman bisa lihat nih. eh, SPX gerak ya. Dow Jones gerak kayak gitu. DAX, Rusia, ini Tel Aviv, UK kayak gitu. Semuanya gerak. Oke, ini udah close. Weekly one, basis one. Salah, salah pencet. Main pakai dua aja deh. Oke, kita turunin aja ke D ya. Kayak gini aja deh. Jadi Hang Seng juga sama ya, pergerakannya masih cenderung sideways. Ini kan kalau teman-teman lihat nih inverted head and shoulder ya. Hmm, pet kecil sih. Nah, benar nggak? Nah, jadi Hang Seng geraknya dia lagi bikin V-shape recovery ya ke 25.061 kayak gitu ya.
Kalau dia gagal, ini area rangingnya tadi gitu. Area di mana Hang Seng sideways ya. Kalau gagal, gitu ya, gagal break resist 1, 2, 4, 5, 30. Ini ya resist 1. Saya ketik ya. 1 resist 2. Oke, sub 1. Terus Pospi coba. Pospi sama nih kita cek ya. Klik. Kliknya seram juga nih. Roller coaster juga ya. Korea sama Hang Seng tuh gak mirip-mirip, Pak. Spekulan penjudinya tuh mentalnya ngalahin di IHSG lah. Kalau Hang Seng, Kospi ya, jadi kita belum ada apa-apanya sebenarnya. Ini jauh banget nih range-nya. 1 minggu aja. Ini Kospi ya. Oh, kita anggap udah close ya harusnya ke Korea. Nah, range-nya tuh lebar. Ini 1 minggu loh ya. 1 minggu. Kita turunin aja langsung ke daily. Biar lebih enak. Range-nya lebar banget. Nah, ini udah all time high juga nih Kospi. Sebelumnya IHSG ya, yang IHSG itu berapa highest-nya? 9.000 highest ya, 9173 ngalahin Kospi. Sekarang malah kebalik ya. Kospinya yang ngalahin kita 7.000. Support 1 ini support 2. Resist 1. Ya, ini bisa buat mapping teman-teman. Ntar kita cek lagi ya di minggu depan resist 3. Oke, sama pergerakannya kita cek. Masih di sini ya. Jadi pergerakannya Kospi sendiri daily ya masih nunggu dia arahnya mau kemana gitu. Momentumnya masih belum kebentuk gitu ya. Tapi kalau dari daily ya, ini arahnya sih masih mau turun ya, masih ke arah support 7431 7074 gitu. Di sini juga bawah ada gap ya, support 3 itu, support 3. Yang dekat aja ke sini, support 2-nya. Ini support 3. Nah, ke support 7430, support 2-nya 7295 sama support 3 7074 ya. Kalau momentumnya masih seperti ini dan region-region yang lainnya juga belum ada momentum kenaikan ya pasti turun dulu gitu ya. Pasti turun dulu dilihat dari teknikalnya. Momentumnya juga melemah kayak gitu teman-teman. Penyimpangan MACD-nya ya. Terus yang lain kita kilas aja deh. Ini Rusia ya. Rusia juga ini termasuknya hebat teman-teman dari 2020 ya. Ini saya masih ingat banget nih. Awal-awal serangan tuh Februari 2021 kalau nggak salah ya. Jadi udah berapa tahun berlalu perang belum usai. Sampai sekarang marketnya ranging nggak kemana-mana kayak gitu. Terus ini Tel Aviv. Nah ini yang agak agak aneh itu Tel Aviv ya. Setelah saya cek kenapa Tel Aviv itu bisa naik, nggak tahan goncangan, ternyata ya mayoritas hampir 80% indeks Tel Aviv itu isinya biotech weapon kayak gitu ya, sama aeronautik senjata-senjata buat perang gitu. Makanya dia naik dibanding yang lain gitu. Terus sudah ya, komposit juga udah tadi ya. Kita cek teman-teman kita ulangin deh ini IHSG arahnya mau kemana masih sideways.
perlu konfirmasi kalau kita lihat dari daily ya, 1 minggu ke depan itu seperti apa pergerakannya, ada sentimen apa, ini juga kepentok ya pas di moving average 20 teman-teman ya, sama ya di resisten ke satu ya, ini di 5925 gitu. Kalau 1 minggu ke depan atau Senin Selasa itu gagal untuk breakout resist 1 ya arahnya ini sesuai panah yang tadi ya gitu, arah ke sini. Dan kita juga news-news yang lain juga belum ada penguat gitu sih. Tunggu momentum yang lebih kuat lagi gitu. Itu untuk kita preview ya IHSG udah kita review, terus Dow Jones, terus kita udah Hang Seng, Nikkei sama Kospi kayak gitu ya. Next kita cek 10 emiten yang teman-teman udah minta nih. Jadi saya review ya teman-teman, kita sama-sama belajar ini konten ya atau screen yang saya berikan itu buat edukasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau entry atau exit kayak gitu ya, itu bisa dijadikan patokan ya. Tapi ini untuk apa? Edukasi gitu. Ya 10 emiten ini ada apa aja? 10 emitennya adalah, oh sorry udah saya buat ini. Udah saya buat ya, udah saya urutin ya. Teman-teman ada 10 ya yang ada di grup. Kita review 10 dulu bisa untuk navigate teman-teman entah yang punya belum atau apapun itu bisa untuk sama-sama belajar ya. Yang 10 yang pertama ada CK ya, ada CK, ada ESA, Pewon, Bumi, PSAB, BBCA, SRSN, GIAA, SSIA sama TPIA. Oke, yang pertama apa nih? Kita cek dulu sesuai ini ya. Yang pertama itu CK. Nah, ini CK teman-teman. Ini tinggal di adjust support resistennya. Oke, sebentar. Ini sahamnya agak-agak ngeri sedep. Ini harga goldnya juga volatile ya. Berapa sekarang? Harga lebar benar. Ntar coba saya mau cek harga gold dulu belum. Commodity. Nah, lebar banget nih. 1 hour. Momentumnya juga masih sideways. Oke, kita balik lagi ke technical analysis ya. 10 emiten. Satu CK. CK. Nah, udah muncul ya di layar. Kita ke daily aja teman-teman, bisa lihat aja di daily. Ini udah saya cek ya teman-teman. Average-nya untuk CK itu di 2160 ya. Jadi sekarang masih ada di area eh, banyaknya yang beli gitu. Coba kita adjust support one. Resistnya resist 3 masih sama. Ini tinggal ditambah support 1, ini support 2, ini support 3 ya. Ini resist 1. Ini kejauhan weekly soalnya. Resist 2, resist 3. Oke, ini buat CK ya. Teman-teman ini udah saya hitung banyaknya pembeli ya atau average lah itu di 2160. Jadi kalau misalkan untuk CK ya, ini saya nggak tahu lah emiten apa. Jadi saya ulang ya, ini based on technical analysis. Jadi selama masih ada di area support, nah lebih baik ambil di area support kayak gitu ya di 2160
50 ya. Jadi nggak terlalu jauh dengan average ya di 2160. Ini banyaknya orang yang beli ya. Makanya harganya masih tertahan 3 hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanti untuk trading selalu dibatasi ya risikonya, nggak usah lebar-lebar. Kalau misalkan udah kena cut loss, udah keluar, jangan dipaksa kayak gitu ya. Resistennya ada di 2170, 2190 ya, 2190. Resist 2-nya 2240 sama resist 3-nya 2340 gitu. Nah, ini boleh dicatat ya. Momentumnya belum ada juga. Ini lagi uji resist ya, dynamic resistance ya. Ketemu di EMA 20 sama resist 1 2170 gitu. Masih doji ya untuk candlestick-nya, price action-nya masih doji, belum ada dominasi antara buyer dan sellernya seperti itu. Oke, next ESA. Coba view weekly-nya seperti apa. Oke, ini view ini ya weekly-nya teman-teman. Kita turunin aja ke daily ya. Weekly-nya udah di support 3 ya di 530. Kita adjust aja. Support 1 ini kan tadi weekly ya. Kita adjust aja. Support 1 565, 2 545, support 3 530 ya. Oke, kita coba track back ke belakang. Nah, support yang saya garis itu kan banyak kenanya ya teman-teman ya. Di support 1 2 3 ini momentum area-area untuk buy gitu. Jadi kalau level ini kita perhatikan atau teman perhatikan ya, ini bisa timing untuk buy di area tersebut gitu ya, di support 2 dan 3 gitu. Ya, ingat kalau misalkan harganya belum nyentuh support ya jangan disentuh kayak gitu ya, don't touch it gitu ya. If price touch support or moving average ya bisa di touch gitu. Sekarang kita ke resisten satu ya, kita move ke daily. Ini resisten 1, ini resisten 2, ini resisten 3 jauh ya. Di sini nggak ada gap ya. Jadi untuk ESA itu harga paling banyak ya kejadian tuh di 560 gitu ya. Jadi sekarang 570 gitu. Teman-teman ya selagi masih ada di area 560 ya bisa diperhatikan kayak gitu ya, atau mau entry seperti itu ya. Di 4 jamnya juga sama ada di 560 ya. Ini kalau masih bisa bertahan di area 565 580 ya trennya menguat ya teman-teman. Ini EMA 20. Coba deh saya tambahin satu eksponensial 50, kena atau enggak ya, sama ya. Ini EMA 50 ada di resisten 2 dan 3 kayak gitu. Nah, ini teman-teman perhatikan kalau mau trading cepet ya perhatikan level resist 1 2 dan 3-nya ya. Selama masih di 560 ya teman-teman masih bisa hold ya. Ikuti rules-nya itu ESA. Jadi nggak begitu jauh kayak gitu yang dari harga sekarang 575 sama harga rata-rata itu di 560 masih nggak beda jauh gitu. Kayak Pewon, Pewon sama ya Pewon. Oke, kita ke daily, ke weekly dulu weekly. Nah, ini weekly. Weekly-nya sama ya, doji ya. Ini masih belum jelas trennya mau kemana gitu. Kalau misalkan udah bikin bullish engulfing ya. Misalnya besok nih bikin kayak gini, set warna biru, hijau. Nah, ini baru bagus nih candlenya kayak gitu. Dominasi antara buyer itu lebih dominan gitu. Tapi yang terjadi sekarang masih belum belum ada dominasi buyer yang signifikan. Momentumnya juga masih melemah ya. MACD-nya juga mau cross down itu teman-teman. Bagus itu kalau saya dapat CK 2090. Wah, sekarang 2170. ESA di 545 masih. ESA 575 udah floating, udah mana swing harga dalam sehari. Nah,
Nah, apa Pak manfaatkan aja selagi masih bisa, kalau ada pantau no problem gitu ya. Ini kalau balik lagi ke powon ya, ini kalau candle yang terjadi kayak gini baru bagus nih. Tapi kalau enggak ya harus tunggu 1 minggu ke depan gitu kan. Itu untuk weekly ya. Kalau di weekly supportnya 25, 8, 27, 2 gitu. Nah, sekarang kita perkecil ya. Kita cek, kita mapping di daily gitu. Oke, ini powon kita seret aja support ya. Support one ya 248 ini support dua. Lalu ini support 3 ya. Support 2, ini support 3. Oke. Resistnya, ini resist 1260, 266 ya. Resist tiganya coba ada di mana? Data 272 ya. For close high 266, 266. Ini high berapa? 272 betul. Ini resist 3 ya. Nah, ini menarik nih powon ya. Powon kita cek ya, rata-rata pembelian powon itu di 250, sekarang kan 256 kayak gitu ya. Teman-teman kalau mau ngejar atau mau entry ya masih bisa diperhatikan, tinggal diatur aja risk sama sizingnya seperti itu. Supportnya di 248 ya, 1 minggu ke depan bisa diperhatikan ya, resistnya 260, 266, 272 gitu ya. Kalau level resist 1260 bisa dijebol, lanjut ke 266 ya. Perhatikan karena ini lagi coba break resist dynamic support EMA 20 gitu. Nih nanti pasti ini ketemu ada di sini nih, di EMA-nya. Beras kali ya, ini warnanya putih. Set. Nah, jadi ketemu tuh nanti gitu. Kalau nanti berhasil break support, nah kayak gini baru oke ya. Tapi harus dilihat juga sama indeksnya seperti apa, ini properti gitu. Ini ya untuk trading range di 250 ya, bisa entry atau bisa eh, ikut aja di area 250 ini untuk pewon. Ini target dan supportnya bisa teman-teman pantau untuk 1 minggu ke depan. Aku masih FL minus 4,6, jadi masih di 256, masih aman. Tunggu momentum koreksi belum banyak masuk. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Ini buat pewon. Next, 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 next. Ya, lowbat nih. Hmm. Mouse-nya lowbat nih. Harus pasang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ternyata habis nih mouse-nya. Tuh, tuh, tuh. Oh, lowbat bener nih. Soalnya capek kalau nggak pakai mouse tuh susah. Nah, ini juga sama nih teman-teman, kalau misalkan trading atau
analisis atau apa sebisa mungkin tuh pakai mouse. Apalagi kalau teman-teman trading gitu, bisa mungkin pakai mouse. Ya udah, ngopet harus pakai manual. Pakai manual. Jadi kecil ya. Oke, next apa ini next? Next, Powon udah ya, Bumi ya. Bumi ada di mana nih Bumi? Wait. Salah, salah, salah. Oke, teman-teman Bumi. Bumi kita lihat weekly dulu, weekly-nya gimana. Oke, kita adjust dulu ya. Kita cari support resisten weekly-nya kemana. Support satu, ini support dua. Eh, resist satu, resist duanya kan jauh kalau pakai weekly ya. Kita cek langsung turunin ke daily dulu. Sama, semuanya mayoritas doji semua ya. Tadi Powon, ESA weekly-nya juga sama, masih belum, market masih nggak pasti, belum pasti kayak gitu. Dan itu udah tercermin ya kalau teman-teman udah bisa baca yang namanya analisis teknikal gitu. So next, ini kita kecilin aja. Ini low-nya ya. Ini support satu, support dua, ya support tiganya kita tambahin aja support tiga. Support satu, ya coba break terlalu dekat ya, sini aja. 146 support dua, 152 support tiga, ya di situ. Support tiga 169 ya, ketemu di EMA 50 ya teman-teman. Nah ini banyaknya pembelian ya untuk Bumi itu di 140, jadi sekarang 142, jadi nggak terlalu jauh. Bumi juga sama ya, buat sekarang momentumnya belum ada, candle hariannya juga masih doji ya, masih belum ada kepastian, belum ada tekanan yang lebih besar antara buyer dan seller, ibarat ya sama-sama kuat gini gitu. Nah ini masih belum terjadi, belum ada terjadi kepastian nih arahnya mau kemana gitu ya. Jadi tunggu konfirmasi mungkin 1 atau 2 hari ya, 1-2 candle kalau daily. Supportnya di 140, 136 sama 132 gitu. Untuk risk tolerance ya tetap sama ya. Resistnya ada di 146. Kalau 146 berhasil lumayan tektok, kalau dari 140 146 udah berapa? 6 tick ya kayak gitu. 146 ke 152 gitu ya. Kalau resist 3 saya rasa cukup jauh kayak gitu ya, dan butuh dorongan yang kuat juga dari bursa kita gitu ya. Jadi yang lebih realistis support satu sama resisten satu sama resisten dua untuk Bumi gitu. Next PSAB ya. Ini PSAB ya. PSAB kita adjust dulu coba di weekly. Ini weekly. Weekly sama kan? Ini masih doji gitu ya teman-teman. Tapi ini lebih lebih besar dominasi seller ketimbang buyer. Nah, udah kita langsung kecilin aja ke daily. Ini daily PSAB supportnya di 398, terus 390 sama 374 ya. Resistennya ada di sini 420, 430 ya, sama di 448. Oke. Ini untuk PSAB ya, teman-teman boleh diperhatikan aja di level supportnya sekarang 406 ya. Jadi masih di area banyak pembeli ya, di 406. Itu boleh dicermati, diikuti aja kemana
rangingnya ya. Rangingnya berarti di 420, 406 ya. Gitu. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 mayoritas masih ini area untuk trading range ya teman-teman. Nah, ada di sini gitu. Oke, itu PSAB terus BBCA. Ya ini untuk banking cukup satu BBCA lah. Yang lain kayak BMRI, BBNI, terus apalagi satu lagi itu sama pergerakannya sama. Weekly, nah ini weekly sama ya. Ini masih belum kuat untuk jebol di atas dynamic resistant moving average ya di EMA 20 sama 50. Ini juga sama nih teman-teman sebelumnya di weekly mentok juga kan. Coba saya kasih ini week magnet deh. Nggak muncul ya. Set, belum muncul. Ini aja deh. Ini kena ya di sini kena. Ini juga kena. Belum kuat. Nah ini juga sama teman-teman sekarang. Nah ini belum bisa jebol dari area sini. Jadi kalau mau ke sini ya butuh dorongan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kita balikin ya coba markup ke sini bisa atau enggak gitu kan. Ya, jadi ada dua ya. Tapi kalau saya lihat ya masih melemah karena apa? Rupiah kita juga udah berapa 18.000 eh, lebih ya, 18.000 lebih. Terus juga defisitnya menteri yang bilang makin melebar gitu. Ini yang jadi sorotan sebenarnya ya. Jadi banking teman-teman kita kita coba adjust ya resisten satu. Ini resisten satu, resisten dua. 6550 7150. Nah, ini supportnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini POC-nya atau yang banyak transaksi di 5.700 ya, teman-teman. Nah, ini BBCA. BBCA support satu, ini belum ditulis nih, ah, support dua, ini support tiga. Ya, bisa dicermati aja nih masih trading range teman-teman yang harus diperhatikan. BBCA untuk 1 minggu ke depan ya, area supportnya 5975, 5.550 ya, di mana banyak terjadi pembelian di 5.700. Jadi ya better kalau teman-teman mau average atau mau beli ya untuk momentum trade aja, jangan all in dulu ya ada di 5.700 ya. Tunggu aja di sini teman-teman ya, supaya nggak terlalu jauh dari area uh, rata-ratanya gitu. Next SRSN. Ini sama juga ya saham-saham gorengan. Ini ngeri juga nih. Kita langsung pakai daily aja deh, nggak usah lihat weekly. Oh ini weekly ya. Weekly-nya juga sama nih rangingnya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke kita kecilin time frame-nya ke daily. Oke daily ya. Ini kepentok juga ya di dynamic support-nya ya. Moving average. Kita set satu. Udah ini kayaknya nggak perlu. Udah terlalu mepet juga. Ya ini area banyaknya pembelian SRSN di 65. Sekarang harganya masih 65 ya. Ini trading range aja teman-teman. Ini supportnya di sini. Kalau mau beli jual juga ada di resisten satu ya 68. 3 tick lumayan ya. 3 tick. 3 tick berarti bisa berapa persen? Berapa sih ini 68 ya? 3 area 65. 4,6%. Ini untuk SRSN GIAA. Ke GIAA sama nih Garuda. Ini Garuda Indonesia atau Garuda Pancasila ya. Ini saya bingung juga nih. Tapi kalau secara teknikal sama ya teman-teman. Sama semua. Kalau dilihat semuanya strong bearish masih di bawah dynamic resistance ya. Di EMA 20, 50 belum ada yang bisa kuat jebol di atas level tersebut ya. Kayak contoh kita yang belakang-belakang ini teman-teman bisa lihat. Hmm,
Tadi, saya lupa tadi, row markdown satu, ini dua, ini tiga, ini juga sama teman-teman. Kalau mau beli harus lihat supportnya. Kalau dekat dengan support 52 ya, sekarang 53 ya, lumayan teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini untuk daily hari ini kelihatannya bagus atau enggak nih? Kelihatannya. Sini ya. Bisa TP di sini aja kayak gitu. Dia pasti kena mentok dulu, kena uji resist dulu di EMA 20-nya ya. Jadi rangingnya di 52 sampai 55 gitu. Terus SSIA. Nah, sama nih SSI juga sama kan? Sama semua. Ini weekly. Kepentok juga kan di resist EMA 20 50-nya. Kita turunin aja gitu. Karena trading range-nya kita cuma butuh 5 hari aja, fokus ke daily. Support satu, ini kita adjust ulang. Ini support satu, support dua. Ini resist satu, resist dua, oke, resist tiga ya. Ini untuk SSIA 1478, 1478. Jadi ya masih sama ya sama sekarang. Saya cek 5 hari ke belakang, ini average yang teman-teman kalau mau perhatikan ya di level 1478 ya, 14, berarti di range 1455 1520. Nah, ini level yang teman-teman lihat. Oke, coba saya buat kotak. Ini trading range-nya ya, ada di sini teman-teman. Gitu. Dan terakhir, nah ini yang menarik. Kita weekly dulu ya. Ini untuk TPIA ya, banyak banget ya teman-teman yang nyangkut ya di 5252 ya. Jadi ini saya tarik dari sini aja, saya ngitungnya ya, dari Maret sampai sekarang. Jadi kalau trader-trader yang masih nyangkut ya, portonya pasti babak belur di sini. Sekarang di 1800, berarti kurang lebih 68% unrealized floating loss-nya gitu ya. Inilah kenapa kalau nggak disiplin cut loss itu repot gitu. Sebenarnya bisa nggak Mas ngelihat kapan kita keluar? Sebenarnya bisa gitu, asal kita mau cek gitu ya. Ini weekly, nah kita harus cek ke daily aja gitu. Sebenarnya kita udah bisa diberi banyak kesempatan untuk keluar gitu ya di TPIA gitu ya. Kita yang paling atas dulu deh, kita cek yang paling atas. Nah, ini markdown. Nah, di sini sebenarnya udah ada persilangan nih. Warnanya saya ganti ya biar lebih kelihatan. Merah aja. Di sini udah diberi kesempatan sebenarnya untuk cut loss 1 kali di sini, di bawah naik, di sini masih belum mau cut loss, di sini nggak mau cut loss 2 kali, kena lah di sini 3 kali, di sini juga banyak yang nggak mau, masih denial. 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, ini 6 kali belum mau cut loss, masih di hold karena masih uji dynamic resist ya, sama sini. Nggak mau cut loss ya terus sampai di sini, terus sampai kapan Mas? Ini 2 kali nih di sini juga ya. Terus kalau udah di sini kan repot gitu. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah diberi 10 kali kesempatan untuk cut loss gitu. Pasti nggak mau kalau cut loss di sini, masih kuat Mas kayak gitu. Masih kuat, ini satu ya, di bawah naik 12% belum mau TP, jadi minus, jadi BEP. Belum mau TP lagi, ini di bawah naik ternyata false lagi. Sebenarnya di sini udah bisa gitu ya, karena udah lepas dari EMA 20-nya, udah lepas kayak gitu ya. Better cut loss gitu. Terus sama di sini. Ini udah minus 14, masih dinaik lagi. Mengecil nih, udah minus 4%, belum mau ya tambah lagi. Minus 20, sideways, sideways, di bawah turun lagi minus 20%. Di sini belum mau keluar, belum mau keluar. Kalau udah 30% ini repot kayak gitu. Teman-teman balikinya butuh mental. Yang kedua, kalau ada dana ekstra. Yang ketiga, nah kalau mentalnya nggak kena gitu. Kalau udah nyampe sini minus 80% gitu. Ini udah wassalam ya. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, ini untuk 5 hari ke belakang ini saya hitung
itu ada 1868 ya. Kalau sekarang 1805. Jadi kalau teman-teman masuk di sini masih aman karena rata-rata di 1868, 868 di sini ya. Yang minus 1,7% ya. Bisa dilihat aja. Saya adjust ulang. Ini support satu betul, support dua, support tiga, support tiga ini. Ah, sini ya. Ini kena resist satu, ini resist dua, ini resist tiga ya, gitu teman-teman. Kalau misalkan gagal bertahan di bawah support 1770, mending tunggu aja di 1625 di support tiga ini gitu. Ini ujiannya ada di sini, resist yang kedua ya, di 1915 gitu. Kalau belum bisa break up ke sini masih berat gitu. Jadi itu udah 10 ya teman-teman, udah 10 emiten yang kita bahas gitu based on apa namanya technical kayak gitu. Jadi ini videonya saya buat ya. Jadi teman-teman juga bisa dicek ulang kayak gitu ya. Yang udah saya buatkan mappingnya, support resistannya, teman-teman juga bisa belajar. Dan juga ini bukan sekedar rekomendasi buta, nggak ada dasarnya. Teman-teman juga bisa belajar. Teman-teman juga bisa menyesuaikan sama position size-nya. Teman-teman juga bisa ngukur nih risk tolerance masing-masing itu seperti apa kayak gitu. Dan ini semoga bermanfaat ya teman-teman, bisa uh, bisa kita lanjut edukasi lagi nanti gitu. Ini saya sebenarnya sambil ngelihat, saya lagi buat apa namanya segmen kayak gitu ya. Cuman malah bingung kalau sambil ngelihat segmen kayak gini. Gitu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu teman-teman, nanti kita closing gitu ya. Jadi ingat ya, ini semua yang saya sampaikan ini murni analisis teknikal gitu ya, untuk edukasi ya, bukan ajakan, weh, ini harus rekomendasi jual atau beli gitu ya. Teman-teman juga harus bisa belajar menyesuaikan ya terkait risk profile, belajar riset ulang, belajar juga mana emiten-emiten yang cocok sama risk profile-nya masing-masing. Dan ingat ya teman-teman, IHSG sekarang masih belum pasti, teman-teman trading range cepet aja kayak gitu ya. Jangan terlalu agresif dulu gitu. Kalau mau agresif ya balik lagi. Risk risknya disesuaikan ya gitu. Saya cuma bisa mengingatkan itu ya, saling support ya, lagi market begini, kapan kita bisa balik lagi ya, kita harus tunggu lagi gitu ya. Itu udah yang saya sampaikan, teman-teman bisa nanti cek ulang ya videonya, teman-teman juga bisa bikin trading plan-nya, teman-teman juga nggak pakai feeling, dan itu buat portofolio yang udah buat emiten ya, 10 emiten yang udah kita ulas gitu teman-teman. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya di video yang lain gitu. Makasih Mas Gus. Ada pertanyaan nggak nih? Ada dari siapa nih? Terima kasih banyak Pak Marco. Terima kasih Mas Alif. Oh ya, siapa nih? Suaranya mana nih? Dari siapa? Halo, Mas Angga? Enggak Pak, itu terima kasih Pak, terima kasih. Itu Oh, bilang terima kasih. oke oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya teman-teman ya. Terima kasih nih. Happy weekend semuanya. Ye, sami-sami. Segera istirahat. Kami Mas Alif. Sama-sama. Pamit Pak.